Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Tria Utami, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMPN 1 Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang, pembuatan keyakinan di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah penerapan disiplin yang menyadarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasar pada nilai-nilai kebajikan. Siswa taat pada aturan tetapi bukan takut akan hukuman, penghargaan, atau hadiah. Tetapi karena siswa yakin ada nilai-nilai kebajikan yang apabila ada pada dirinya, maka ia akan menjadi anak yang baik. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru dapat memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid masih memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru harus berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk mengurangi motivasi eksternal dari dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun kolaborasi dengan murid memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya membuat murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan refleks. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dilaksanakan. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan sejawat atau guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari 5 posisi kontrol guru. Saya terbiasa menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan penghukum. Ternyata menggunakan posisi kontrol tersebut kurang bagus dalam menciptakan disiplin positif bagi murid karena mengakibatkan murid hanya memiliki motivasi eksternal saja, bukan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman. Seharusnya saya bersikap sebagai posisi manajer dengan cara menangani masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering datang terlambat ke sekolah dan masalah siswa yang bertengkar dengan teman sekelasnya. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya saat mengalami hal tersebut adalah saya menjadi sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah beberapa murid sudah mulai bersikap sesuai dengan keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati tanpa paksaan dari guru, sehingga dari diri mereka sudah mulai muncul motivasi internal untuk melaksanakan disiplin positif. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai posisi manajer, sehingga senantiasa menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah siswa. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat salah. Belum lagi biasanya sikap saya sambil membentak dan diikuti dengan suara yang bernada tinggi. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer saat menyelesaikan permasalahan siswa. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan nyaman karena bisa lebih mengontrol emosi, serta saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya hanya melakukan 2 tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan kalimat, berbuat salah itu wajar, setiap orang pasti pernah melakukannya. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan itu. Atau
Yang kedua yaitu tahapan validasi tindakan yang salah dengan berkata, yang kamu lakukan itu salah atau benar. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar hal ini menjadi sebuah kebiasaan atau karakter yang senantiasa dilakukan dimanapun murid tersebut berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.